Namaku tidak penting. Yang penting adalah aku tidak pernah berniat menceritakan ini. Aku sudah lulus, sudah bekerja, sudah mengubur masa-masa kuliahku dalam kepala, seperti orang-orang normal lainnya. Sampai suatu malam, saat aku sedang scroll media sosial tanpa tujuan, sebuah video muncul di berandaku. Judulnya sederhana, terlalu sederhana. Kampus ini viral karena kejadian aneh. Aku hampir melewatinya, sungguh. Tapi ada satu hal kecil yang membuat jariku berhenti. Nama kampus itu. Itu kampusku. Tempat aku kuliah bertahun-tahun lalu. Tempat aku menghabiskan malam-malam panjang mengerjakan tugas. Tempat aku mengalami hal-hal yang tidak pernah kuceritakan ke siapapun. Video itu dipenuhi komentar. Ribuan, puluhan ribu. Gila, kejadian lagi. Ini bukan pertama kali. Katanya dulu juga pernah ada. Tapi aku menonton. Rekaman pertama memperlihatkan lorong panjang di gedung fakultasku. Lampu-lampunya redup, beberapa mati. Kamera bergoyang, seolah perekamnya berjalan pelan. Dan saat itu, aku merasakan sesuatu yang dingin menjalar dari tengkuk ke punggungku. Karena aku tahu lorong itu. Bukan cuma tahu, aku hafal. Jumlah langkah dari pintu masuk sampai tikungan, suara lantainya ketika diinjak, bahkan noda hitam kecil di dinding kiri dekat papan pengumuman lama. Semuanya sama. Persis sama. Di video, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Bukan dari belakang kamera, tapi dari ujung lorong. Aku menutup ponselku. Jantungku berdebar terlalu cepat untuk sesuatu yang seharusnya cuma video viral. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Banyak kampus punya lorong gelap. Banyak orang bisa berhalusinasi. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Pagi harinya, tegar tentang kampus itu sudah ada di mana-mana. Thread panjang, cerita mahasiswa aktif, potongan CCTV. Dan satu demi satu, setiap cerita yang kubaca membuka sesuatu dalam kepalaku. Seseorang menulis tentang jam tertentu, lewat tengah malam, saat kampus seharusnya kosong. Itu jam yang sama. Seseorang lain menulis tentang suara langkah kaki tambahan ketika berjalan sendirian. Langkah yang berhenti ketika dia berhenti. Itu juga pernah kualami. Tanganku mulai gemetar saat membaca. Karena ini bukan lagi tentang tempat. Ini tentang urutan kejadian. Dan urutannya terlalu familiar. Aku masih ingat malam itu, bertahun-tahun lalu. Saat aku masih mahasiswa akhir kampus. Karena revisi skripsi. Aku berjalan sendirian. Lorongnya sepi. Lampu-lampunya sama redupnya seperti di video. Dan saat aku sampai di tengah lorong, aku mendengar sesuatu. Bukan langkah kaki, bukan suara angin, tapi suara seseorang bernafas. Pelan. Tepat di belakangku. Aku berhenti berjalan. Nafasku tertahan. Dan suara itu juga berhenti. Di thread viral itu, seseorang menulis kalimat yang membuat dadaku sesak. Kalau kamu berani nengok, jangan kaget kalau yang kamu lihat bukan siapa-siapa. Aku menjatuhkan ponselku. Karena kalimat itu adalah kalimat yang dulu ditulis senior kampus di selembar kertas kecil yang dia selipkan ke tanganku. Tanpa penjelasan, tanpa nama. Tidak pernah ku-post, tidak pernah kuceritakan, tidak pernah ada di internet. Dan saat itu aku sadar, ini bukan cuma kampus yang viral. Ini bukan cuma cerita orang-orang. Ini adalah masa laluku yang sedang diputar ulang. Dan yang paling menakutkan, beberapa video terbaru memperlihatkan kejadian yang belum pernah kualami dulu. Tapi entah kenapa, aku merasa aku akan mengalaminya. Aku menutup semua aplikasi,
menatap layar hitam ponselku. Dan untuk pertama kalinya sejak lulus, aku berharap aku tidak pernah mengenal kampus itu sama sekali. Karena kalau apa yang viral itu benar, maka cerita ini baru saja dimulai lagi. Aku menonton ulang video itu. Kali ini dengan suara lebih kecil. Seolah-olah kalau volumenya rendah, rasa takutku juga ikut mengecil. Tapi tidak. Aku memutar ulang bagian lorong itu, detik demi detik, langkah demi langkah. Dan disitulah aku melihatnya. Di sudut kanan video, dekat pintu darurat yang catnya mengelupas, ada bayangan tipis, diam, tidak bergerak. Bukan pantulan, bukan noise kamera. Bayangan itu berdiri terlalu tegak untuk disebut kebetulan. Komentar di bawah video mulai bermunculan. Kelihatan gak sih? Itu apa? Kayak ada orang berdiri. Aku ingin menutup layar, sungguh. Tapi jariku malah menekan pause. Dan jantungku langsung turun. Karena posisi bayangan itu adalah posisi yang sama tempat aku dulu berhenti berjalan. Bertahun-tahun lalu di lorong yang sama, aku ingat kakiku mendadak terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Bukan menarik, menahan. Aku berdiri di sana hampir 1 menit, tidak bergerak, tidak berani menoleh. Dan sekarang, bayangan di video itu berdiri tepat di titik yang sama. Aku membaca thread lain, lebih panjang, lebih detail. Seseorang menulis tentang perasaan ditunggu, bukan diikuti, tapi ditunggu. Seolah-olah ada sesuatu yang tahu kamu akan lewat, dan hanya berdiri diam sampai kamu tiba. Aku menelan ludah, karena perasaan itu, aku juga pernah merasakannya. Dulu malam itu, aku ingat berpikir, kalau aku tidak bergerak, dia juga tidak akan bergerak. Aku tidak tahu kenapa aku berpikir begitu. Pemikiran itu muncul begitu saja, tiba-tiba, seolah-olah bukan milikku. Dan anehnya, itu berhasil. Di video viral itu, perekam kamera berhenti tepat di tengah lorong. Tidak maju, tidak mundur. Suara nafasnya terdengar jelas, berat, tertekan. Lalu, kamera bergetar pelan. Bukan karena lari, bukan karena kaget, tapi seperti tangan yang sedang menahan diri agar tidak berbalik. Komentar berikutnya membuat perutku mual. Senior gue dulu pernah bilang, kalau udah berhenti di titik itu, jangan pernah nengok. Aku memejamkan mata. Kalimat itu persis seperti yang dulu ditulis di kertas kecil itu. Aku mulai menyadari sesuatu yang lebih buruk. Video-video ini tidak hanya mirip dengan pengalamanku. Urutannya sama, detailnya sama, reaksinya sama. Seolah-olah yang sedang viral itu bukan kejadian baru, tapi rekaman ulang dari sesuatu yang sudah terjadi. Dan kalau itu benar, aku membuka video kedua. Judulnya baru diunggah 2 jam lalu. Aku menatap layar. Tanganku dingin. Karena judulnya hanya 1 kalimat. Mahasiswi pingsan di tangga gedung lama. Tangga itu. Aku tahu tangga itu. Dan aku tahu satu hal lagi. Aku dulu tidak pingsan di sana. Aku jatuh. Dan tidak ada satupun video yang pernah merekam kejadian itu. Sampai sekarang. Aku menunda menonton video itu selama beberapa menit. Bukan karena sibuk, tapi karena tubuhku menolak. Tangga gedung lama. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat dadaku sesak. Gedung itu jarang dipakai. Hanya beberapa kelas sore dan ruang arsip di lantai bawah yang selalu terkunci. Aku menekan play. Video dibuka dengan suara langkah tergesa. Kamera ponsel bergerak naik, 1 anak tangga, 2,
Lampunya lebih terang daripada lorong tadi, tapi entah kenapa rasanya lebih sempit. Di tengah tangga, kamera berhenti mendadak. Ada tubuh tergeletak, seorang mahasiswi. Rambutnya menutupi wajah, tasnya terbuka, buku-buku berserakan. Komentar di layar bergerak cepat. Katanya pingsan, ada yang dorong, sendirian gak? Aku tidak membaca komentar itu lama-lama. Mataku terkunci pada satu detail kecil, posisi tubuhnya. Kepalanya menghadap ke atas, kaki sedikit tertekuk, dan tangan kirinya menekan anak tangga ketiga dari bawah. Anak tangga yang sama, tempat tanganku dulu mencoba menahan tubuhku sendiri. Aku ingat malam itu terlalu jelas, padahal seharusnya tidak. Aku menuruni tangga itu sendirian, pelan, capek, ingin cepat pulang. Lalu, aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Bukan dekat, tidak menempel. Cukup jauh untuk tidak terlihat, cukup dekat untuk terasa. Aku tidak berlari, aku tidak menoleh. Aku hanya mempercepat langkah. Dan disitulah kakiku salah pijak. Tubuhku terhuyung, berat badanku jatuh ke depan. Aku ingat berpikir satu hal sebelum jatuh. Jangan jatuh sampai bawah. Aku menahan tangga itu, anak tangga ketiga, dengan tangan kiri. Tubuhku berhenti, sakit, sesak, tapi aku tidak pingsan. Di video itu, mahasiswi itu membuka mata perlahan, dan saat wajahnya terlihat jelas, napasku berhenti. Bukan karena wajahnya mirip denganku, tidak, tapi karena ekspresinya. Kosong, fokus, seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh kamera. Seorang satpam muncul di video. Dia memanggil mahasiswanya itu beberapa kali. Tidak ada respon. Lalu satpam itu berkata satu kalimat yang membuatku menjatuhkan ponselku ke kasur. Pause. Dek, kamu habis jatuh dari atas ya? Pause. Aku tahu itu bohong, karena aku dulu tidak jatuh dari atas, dan mahasiswi itu tidak jatuh dari atas. Aku mengambil ponselku lagi. Tanganku gemetar. Aku rewind. Detik sebelum tubuhnya terlihat. Dan di sana, di bagian paling atas tangga, ada bayangan. Tidak jelas, tidak bergerak, tapi posisinya salah. Terlalu tinggi, terlalu lurus. Seperti seseorang yang berdiri di anak tangga terakhir tanpa berniat turun. Pause. Aku menutup video itu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini viral, aku tidak membuka media sosial lagi. Karena aku mulai mengerti satu hal. Pause. Apapun yang ada di kampus itu tidak hanya mengulang kejadian, ia memperbaikinya, mengubah detail kecil. Seolah-olah sedang belajar agar kali ini hasilnya berbeda. Pause. Dan kalau pola itu berlanjut, aku tahu persis kejadian apa yang seharusnya muncul berikutnya. Karena setelah malam di tangga itu, aku pernah masuk ke ruangan yang seharusnya tidak pernah kubuka. Dan ruangan itu tidak pernah ada di denah kampus. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku tidak perlu membuka media sosial lagi. Bahwa apapun yang terjadi di kampus itu bukan urusanku sekarang. Aku sudah lulus. Aku sudah pergi. Aku tidak ada di sana lagi. Tapi pikiran itu tidak bertahan lama. Karena malam itu, sebuah notifikasi masuk. Video baru diunggah. Judulnya pendek, dingin, tanpa emotikon. Pintu yang tidak ada di denah kampus. Dadaku langsung terasa berat. Aku tidak ingat pernah menceritakan ini ke siapapun. Tidak ke teman, tidak ke keluarga, tidak bahkan ke diriku sendiri selama bertahun-tahun. Aku membuka videonya.
Rekaman itu diambil dari dalam gedung lama. Koridor sempit, dinding kusam, lampu neon berkedip pelan, dan kamera berhenti di depan sebuah pintu. Pintu besi, tanpa nomor, tanpa papan nama. Komentar langsung penuh. Ini pintu baru. Dari dulu ada nggak sih? Danah kampus nggak ada pintu di sini. Aku menelan ludah, karena pintu itu ada. Aku pernah berdiri tepat di depannya. Bertahun-tahun lalu, setelah malam di tangga itu, aku tersesat. Bukan tersesat karena tidak tahu jalan, tapi karena lorongnya tidak sesuai ingatanku. Aku berjalan terlalu jauh, melewati kelas terakhir, melewati papan pengumuman yang seharusnya jadi batas. Dan di sanalah aku melihat pintu itu. Pintu itu tidak terkunci, tidak terbuka. Hanya berdiri, seolah-olah menunggu. Di video, tangan perekam kamera ragu-ragu. Terlihat jari-jarinya menyentuh gagang. Aku tahu apa yang akan terjadi bahkan sebelum itu terjadi. Karena dulu, aku juga menyentuh gagang itu. Dingin, terlalu dingin untuk ruangan tertutup. Di video, pintu itu terbuka perlahan. Tidak berbunyi, tidak berderit. Seolah-olah engselnya tidak pernah digunakan untuk manusia. Yang terlihat di balik pintu bukan ruangan kelas, bukan gudang, bukan arsip, tapi lorong lain, lebih sempit, lebih gelap, dan terlalu panjang. Kamera tidak masuk, hanya berhenti di ambang pintu. Dan dari dalam terdengar suara. Bukan suara langkah, bukan suara nafas, tapi suara benda diseret pelan di lantai. Aku mematikan layar. Tanganku gemetar, nafas pendek-pendek. Karena suara itu bukan suara baru. Aku pernah mendengarnya dulu, saat aku berdiri sendirian di depan pintu itu. Saat aku hampir melangkah masuk. Dulu, aku tidak jadi masuk. Bukan karena berani, tapi karena ada sesuatu yang membuatku mundur. Sebuah tulisan kecil di dinding samping pintu. Tulisan tangan, hampir pudar. Di video itu, kamera sedikit bergeser. Dan di dinding samping pintu, tulisan itu masih ada. Lebih jelas, lebih baru. Aku menutup ponselku dan duduk lama dalam gelap. Karena sekarang, aku yakin, ini bukan sekedar pengulangan. Ini adalah versi yang diperbarui. Dan kalau pintu itu sekarang terlihat oleh banyak orang, berarti sesuatu ingin lebih dari sekedar diingat. Aku mulai menghindari tidur. Bukan karena insomnia, tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku selalu kembali ke lorong itu. Lorong di balik pintu besi. Lorong yang terlalu sempit untuk dua orang berjalan berdampingan. Lorong yang tidak tercatat di denah kampus manapun. Dan malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berdiri di depan pintu itu, sendirian. Tidak ada suara, tidak ada lampu berkedip. Pintu itu sudah terbuka. Aku tidak melangkah masuk. Aku hanya berdiri, menunggu, seperti yang dulu kulakukan. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Jam di ponselku menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Dan saat itulah aku melihatnya. Notifikasi baru. Bukan dari media sosial biasa. Bukan dari aplikasi yang sering kupakai. Sebuah forum kampus lama. Forum yang seharusnya sudah mati sejak aku lulus. Judul thread-nya pendek. Arsip lantai bawah dibuka kembali. Aku tidak langsung membukanya. Jari-jariku kaku, dingin. Karena lantai bawah bukan lantai biasa.
Di kampus itu, lantai bawah bukan lantai parkir, bukan ruang penyimpanan umum. Itu tempat arsip lama disimpan. Berkas-berkas tua, dokumen mahasiswa dari angkatan lama, dan sesuatu yang lain. Aku tahu, itu karena aku pernah masuk ke sana. Sekali, dan tidak pernah lagi. Thread itu berisi foto-foto. Diambil dengan kamera ponsel. Buram, pencahayaan buruk, rak-rak besi, map-map coklat, label tahun yang sudah menguning. Lalu satu foto membuat dadaku serasa diremas. Sebuah rak kosong. Bukan karena berkasnya dipinjam, tapi kosong seolah-olah tidak pernah diisi. Komentar di bawahnya membingungkan. Kok lompat tahunnya? Ini angkatan siapa? Harusnya di sini ada data. Aku memperbesar foto itu. Dan di ujung rak tertempel label kecil. Tulisan tangan nyaris pudar. Tahun angkatanku. Aku menutup mata. Karena aku ingat malam itu. Malam ketika aku tanpa sengaja masuk ke lantai bawah karena tersesat. Lampunya redup. Udara lebih dingin. Dan tidak ada satupun suara selain langkah kakiku sendiri. Aku berjalan di antara rak-rak itu. Membaca nama, membaca tahun. Sampai aku sadar sesuatu. Namaku tidak ada. Bukan karena belum tercatat, bukan karena salah rak, tapi karena seluruh angkatanku hilang. Tidak ada satupun map yang dengan tahun itu. Dan di ujung rak, aku melihat ruang kecil tanpa pintu. Di dalamnya ada meja, satu kursi, dan tumpukan map tanpa label. Aku tidak membuka map-map itu dulu. Aku lari. Di forum itu, seseorang menulis komentar terakhir sebelum thread dikunci. Kalau arsipnya kosong, berarti prosesnya belum selesai. Aku menutup ponselku. Tanganku dingin. Keringat dingin mengalir di pelipis. Karena aku mulai mengerti. Kampus itu tidak hanya menyimpan kejadian. Ia menyimpan orang, kenangan, jejak, dan mungkin yang belum lengkap akan selalu dipanggil kembali. Dan kalau arsip itu sekarang dibuka, aku tahu satu hal. Namaku akan muncul lagi. Aku mulai menghitung. Bukan hari, bukan jam, tapi urutan. Lorong, tangga, pintu, arsip. Semua muncul kembali dengan urutan yang sama seperti yang dulu ku alami. Dengan satu perbedaan kecil. Kali ini tidak ada yang berhenti. Aku membuka media sosial lagi. Dengan perasaan pasrah. Dan benar saja, video berikutnya sudah ada. Judulnya aneh, tidak sensasional, tidak memancing. Hasil pengukuran ulang gedung lama. Video itu memperlihatkan beberapa staf kampus, membawa alat ukur, meteran, peta cetak. Mereka berdiri di depan gedung lama. Gedung yang seharusnya sudah dipetakan puluhan kali. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Panjang lorongnya nambah lagi. Aku mematikan suaranya. Karena kalimat itu terlalu familiar. Dulu, aku pernah berjalan di lorong itu lebih lama dari seharusnya. Langkahku sama, kecepatanku sama. Tapi jaraknya tidak pernah sampai. Di video, kamera mengikuti staf itu masuk.
Mereka menghitung langkah, menandai dinding, dan saat mereka sampai di ujung lorong, wajah mereka berubah. Ini nggak mungkin. Di depan mereka ada dinding polos, tanpa pintu. Padahal di peta seharusnya ada belokan. Aku menutup mata, karena dulu aku pernah berdiri di depan dinding itu, sendirian. Aku ingat menyentuh permukaannya, dingin, padat. Tapi saat aku menekan lebih keras, permukaannya sedikit memberi, seperti bukan tembok. Aku tidak menekan lagi waktu itu, karena aku mendengar sesuatu dari baliknya. Di video, salah satu staf mengetuk dinding itu. Sekali, 2 kali. Dari balik dinding, terdengar ketukan balasan. Pelan, tepat, teratur. Tidak seperti pipa, tidak seperti gema. Seperti jawaban. Kamera langsung mati, dan video itu dihapus beberapa menit kemudian. Tapi sudah terlambat. Rekaman itu sudah tersebar. Komentar mulai bermunculan. Kayak ada yang di dalam. Gedungnya hidup. Ini bukan bangunan biasa. Aku meletakkan ponselku. Tubuhku terasa ringan, seperti saat darah meninggalkan kepala. Karena akhirnya aku mengerti, kampus itu bukan tempat, bukan bangunan. Ia adalah sistem, sesuatu yang merekam setiap orang yang pernah melewatinya, setiap ketakutan, setiap keputusan. Dan seperti sistem lain, kalau datanya tidak lengkap, ia akan meminta ulang. Dulu, aku tidak masuk ke lorong di balik pintu itu. Aku tidak membuka map-map tanpa label. Aku tidak menekan dinding itu. Aku pergi. Dan itu adalah kesalahan. Karena sekarang, versi baru dari kampus itu sedang memastikan tidak ada langkah yang terlewat. Dan kalau urutannya benar, aku menatap layar kosong. Langkah berikutnya bukan milik mahasiswa lain. Langkah berikutnya adalah milikku. Aku tidak tahu kenapa aku kembali membuka pesan lama. Pesan dari nomor yang sudah lama tidak aktif. Nama kontaknya kosong. Aku tidak ingat menyimpannya. Aku tidak ingat kapan terakhir membacanya. Tapi isi pesannya masih ada. Kalau nanti kamu dengar lagi, jangan anggap itu kebetulan. Pesan itu dikirim beberapa hari sebelum aku lulus. Aku menatap layar lama, mencoba mengingat wajah pemilik nomor itu. Dan perlahan, aku ingat. Dosen pembimbingku. Bukan yang tercatat resmi. Bukan yang namanya ada di lembar administrasi. Tapi dosen yang sering kutemui tanpa pernah menjadwalkan. Dia selalu muncul di waktu-waktu yang tidak pas. Di lorong sepi, di dekat gedung lama. Dan setiap kali bertemu, dia selalu berkata hal yang sama. Jangan terlalu lama di sini. Aku membuka media sosial lagi, dengan perasaan yang sudah mati rasa. Ada satu video baru yang tidak ramai, tidak viral, diposting oleh akun kampus resmi. Judulnya datar. Pernyataan staf senior. Video itu menampilkan pria tua, rambut memutih,
Wajahnya lelah. Aku mengenalnya. Dia adalah dosen itu. Dia duduk di depan kamera, menarik napas panjang sebelum berbicara. Kampus ini sudah beberapa kali mengalami kejadian serupa, katanya. Dan setiap kali terjadi, kami melakukan penyesuaian. Penyesuaian. Itu bukan gangguan, katanya. Bukan juga hal mistis seperti yang dibayangkan orang. Aku ingin tertawa. Itu adalah respons, katanya lagi. Terhadap data yang tidak lengkap. Dia menatap kamera lama, seolah-olah bukan sedang berbicara kepada penonton, tapi kepadaku. Beberapa mahasiswa pernah keluar sebelum prosesnya selesai, katanya. Dan ketika itu terjadi, sistem akan mencoba lagi. Video itu berhenti, tanpa penutup, tanpa klarifikasi. Aku mematikan layar. Tubuhku dingin. Kepalaku kosong. Karena sekarang semuanya masuk akal. Kenapa aku selalu merasa ditunggu? Kenapa lorong itu memanjang? Kenapa arsip angkatanku kosong? Karena aku tidak pernah selesai. Aku lulus. Aku pergi. Tapi aku tidak pernah benar-benar keluar dari sana. Ponselku bergetar. Pesan baru masuk dari nomor kosong itu. Sekarang kamu paham kan? Aku tidak membalas. Aku tidak perlu. Karena detik berikutnya, notifikasi lain muncul dari akun kampus. Pembaruan data alumni. Aku membuka lampiran. Sebuah formulir. Nama, tahun masuk, tahun keluar, dan satu kolom tambahan yang tidak pernah ada dulu. Status proses. Kolom itu sudah terisi. Belum selesai. Aku menutup ponselku. Menarik napas panjang. Karena aku tahu, part terakhir tidak akan terjadi di kampus itu. Ia akan terjadi di tempat aku berdiri sekarang. Aku mematikan ponselku. Bukan karena berani, tapi karena aku tahu layar itu tidak lagi jadi penghubung utama. Sejak malam itu, aku mulai merasakan hal-hal kecil yang dulu hanya ada di kampus. Suara langkah yang berhenti saat aku berhenti. Lampu rumah yang terasa sedikit lebih redup, padahal tidak rusak. Dan rasa itu. Rasa seperti ruangan ini lebih panjang dari seharusnya. Aku mencoba keluar rumah. Udara malam dingin, jalanan sepi. Aku berjalan menuju ujung gang, menghitung langkah tanpa sadar. 1, 2, 3. Langkahku tidak sampai. Gang itu terasa lebih jauh daripada kemarin.
aku berhenti. Dan seperti dulu, sesuatu di belakangku juga berhenti. Aku tidak menoleh. Aku sudah tahu aturan itu. Ponselku bergetar. Meski dalam keadaan mati. Atau setidaknya, aku yakin sudah mematikannya. Layar menyala sendiri. Tidak ada notifikasi. Tidak ada suara. Hanya satu tampilan. Denah. Bukan denah kampus. Denah rumahku. Aku mengenali ruang tamu, kamar, dapur. Tapi ada satu garis tambahan. Lorong kecil di antara kamar dan kamar mandi. Tanganku gemetar. Karena garis itu bergerak. Denah itu memperbaharui dirinya sendiri. Seperti sedang menyesuaikan. Aku menutup mata, menarik nafas, dan akhirnya aku mengerti. Kampus itu tidak memanggilku kembali. Ia hanya melanjutkan prosesnya. Gedung lama, lorong, tangga, pintu, arsip. Itu bukan lokasi. Itu tahapan. Dan sekarang, aku sudah sampai di tahap terakhir. Aku membuka mata dan melihatnya. Di dinding rumahku ada pintu. Pintu besi, tanpa nomor, tanpa pegangan. Persis seperti yang dulu. Di sampingnya, ada tulisan kecil. Lebih jelas daripada yang pernah kulihat. Kalau sudah melihat, jangan lanjut. Aku tersenyum tipis. Bukan karena berani, tapi karena akhirnya aku sadar. Dulu, aku tidak masuk. Dan karena itu, semuanya diulang. Kali ini, tidak ada kampus, tidak ada mahasiswa lain, cuma aku. Aku menyentuh pintu itu. Dingin. Dan dari baliknya, terdengar suara yang sudah lama menungguku. Bukan suara nafas, bukan suara langkah, tapi suara halaman di balik. Seperti arsip yang akhirnya dibuka. Aku menutup mata dan melangkah. Karena kalau proses ini memang harus selesai. Aku tidak ingin menjadi data yang diulang lagi. Dan sejak malam itu, kalau kamu masih melihat video kampus itu terus bermunculan, kalau urutannya masih berlanjut, berarti aku belum selesai.